Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanang Wijaya, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Saya di sini akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Sri Rahayu, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Ciawi. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang supervisi, di mana tujuan supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh tentunya oleh guru dan peserta didik. Dalam hal ini berarti antara Ibu dengan peserta didik nanti di kelas gitu ya Bu. Nah, sebelum ke tahap supervisi, itu saya akan ngobrol dengan Ibu, melakukan percakapan, praobservasi ya, sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pengalaman belajar terbaik bagi murid gitu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui terkait yang akan Ibu lakukan dengan kegiatan di tahap observasi nanti ya. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa? Baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang ya Pak, sudah saya tulis. Ini ada 3 aspek ya Pak. Yang pertama itu peserta didik itu mengenali majas sarkasme ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi ya. Yang ketiga adalah peserta didik menuliskan kembali, menuliskan kembali majas sarkasme yang ditemukan dalam cerita fantasi. Mungkin itu 3 aspek yang dijadikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya ada 3. Pertama mengenal, kemudian menemukan, kemudian menuliskan kembali majas sarkasme. Betul gitu ya, Pak, Bu? betul. Yang ada di dalam cerita fantasi yang sudah Ibu persiapkan mungkin ya? Ya, sudah persiapkan insya Allah ya. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa? Jadi area pengembangan yang hendak ingin dicapai ya Pak. Yang hendak dicapai ini terdiri dari 2 ya Pak. Dua aspek, yaitu dari segi pengetahuan dan yang kedua adalah dari segi keterampilan gitu. Ada 2 berarti ya? Betul. Ada pengetahuan, ada dan keterampilan ya. Kalau aspek pengetahuan itu yang ingin itu apanya? Jadi aspek pengembangan dari pengetahuan itu sendiri ya, peserta didik itu mampu menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Jadi sebelum menemukan itu mereka membaca, kemudian mengamati, kemudian menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Itu aspek pengetahuan, betul Pak. Dan yang kedua adalah aspek keterampilannya itu di menulis Pak. Ya, betul, menulis. Peserta didik mampu menuliskan kembali majas sarkasme yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Mungkin itu aspeknya Pak. Ya, menulis kembali majas sarkasme yang ada di cerita fantasi. Betul, gitu ya. Betul Bapak. Baik, kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Ibu itu apa? Terkait dengan model, metode, bagaimana ya? Kemudian media ya. Itu bagaimana? Baik Pak. Jadi di rancangan strategi ini Pak, saya menggunakan metode diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang ya. Modelnya adalah model saintifik ya. Iya betul, saintifik. Media yang digunakannya itu ada papan tulis ya Pak, spidol, kemudian referensinya buku paket bahasa Indonesia kelas 7 tentunya ya. Dan yang terakhir itu media yang terakhir itu peserta didik itu diberikan contoh Pak, diberikan contoh seperti ada ditulisan di kertas gitu ya. Itu diberikan contoh, tapi contohnya beragam, mungkin lebih dari 1 atau 2 dengan contoh majas sarkasme ya.
nanti bisa diperlihatkan kepada peserta didik atau peserta didik ada perwakilan peserta didik untuk membacakan Pak di depan. Contoh dari majas sarkasme itu yang sudah dituliskan di lembaran kertas. Gitu. Ya. Baik, saya paham tentang apa strategi yang Ibu persiapkan, itu sudah paham. Jadi ada metode, pertama metodenya diskusi kelompok kecil, kemudian model yang digunakan itu pembelajaran saintifik ya yang terkait dengan 5M. Betul, 5M, betul. ya. Kemudian apa alasan Ibu menggunakan model dan metode tersebut? Ya. Jadi alasannya agar siswa itu lebih aktif ya Pak, lebih aktif ya. Jadi metode diskusi kelompok ini kebetulan gini Pak, majas sarkasme itu kalau dikaitkan dengan P5 ya, mereka akan mengembangkan dari bernalar kritis, mandiri, mereka kreatif gitu. Jadi profil pelajar Pancasilanya dapat, iya betul, itu dapat. Tapi hanya 3 aspek itu Pak, bernalar kritis, kreatif, mandiri dalam di situ. Itu juga berkaitan dengan untuk nanti penilaian sikap Pak. Iya. Media yang digunakan itu apa Bu? Medianya itu Pak, yang tadi medianya selain dari buku paket referensi itu, medianya itu bentuk tulisan. Tulisan kalimat majas sarkasme itu Pak, ke dalam kertas, betul ya. Dan mungkin tulisan huruf juga agak besar ya Pak, karena nanti ada perwakilan dari peserta didik untuk maju untuk membacakan, kemudian ditampilkan juga ke siswanya gitu untuk bahwa ini contoh majas sarkasme. Dari contoh itu si peserta didik mampu menyimpulkan apa sih majas sarkasme itu sendiri Pak. Jadi menggali pengetahuan dari peserta didik. Betul, gitu ya. menggali. Kita sebagai guru hanya fasilitator saja, betul, memfasilitasi Pak. Dengan kertas, kemudian kertas itu diberikan contoh-contoh kalimat yang mengandung majas sarkasme, kemudian murid sendiri yang menyimpulkan. Betul. Mungkin untuk percakapan praobservasi ini itu saja ya Bu. Pertanyaan-pertanyaan saya yang ingin saya gali dari Ibu, hanya ingin saya tanyakan lagi yang terakhir ya Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nih? Di sini saya bisa mendapat gambaran ya Pak, mendapat gambaran bahwa ini media yang akan saya gunakan ya. Jadi cara mengajar, betul Bapak. Jadi ada gambaran, metodenya, medianya apa yang harus saya gunakan untuk peserta didik. Mungkin itu saja ya. Jadi semakin terbuka tentang apa yang metode, terus model media yang akan digunakan, kemudian mungkin langkah-langkahnya itu sudah terpikirkan pasti ya. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih ya Bu Ayu sudah menemani saya untuk melakukan percakapan praobservasi. Nanti kita ketemu di observasinya ya, atau di supervisi, nanti supervisi kelas. Kira-kira kapan itu ya? Insya Allah Pak, hari ini ada ya, kebetulan siang ada di jam 7 dan jam ke-8. Hari ini juga hari ini siang jam ke-7 jam ke-8. Baik Bu, sampai ketemu nanti di kelas 7 berapa Bu? Di kelas 7E Pak. Di kelas 7E di jam ke-7 jam ke-8, berarti habis sholat zuhur ya. Betul. Baik, terima kasih, semoga lancar ya Bu. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan observasi yang kami lakukan sudah selesai. Tinggal nanti ketemu kita sama Ibu Sri Rahayu, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Ciawi di observasi kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya adalah cerita kertas. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini majas sarkasme, kemarin kita sudah bertemu barang yang lalu ya. Nah, masih ingat pembelajaran cerita fantasi? Oke. Kalau begitu
cocok jadi tulis. Terbaca semua ya. Nah, oke, ini adalah contoh pertama. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada apa? Mulai punya apa lagi kalimat? Nih kalimat. Ya. Otakmu itu tidak ada isinya. Ini termasuk kalimat tanya. Ciri kalimat tanya diakhiri dengan tanda. Intonasinya pun berbeda. Baik. Kemudian yang ini. Lihatlah wajah yang berupa itu. Baik. Kalian sudah ya? Ini sudah mengenal contoh-contoh kalimat. Ya. Nah, sekarang coba kira-kira dari yang kalian baca, kita baca sarkasme ya, apa nih? Dari yang contoh kalimat yang kalian baca, ya, kira-kira bagaimana sih ini dari kalimat ini terasa apa? Sakit-sakit apanya? Tersinggung ketika apa? Ketika kita apa? Kalau kita di apa? Dikatakan seperti ini yang ada dalam kalimat ini. Apa lagi Bu? Metonimia, metafora, ya. Kalau sindiran itu ada sinisme, ya. Ada yang tadi nih kita belajar apa? Sarkasme dan penegasan. Kemudian setelah diamati, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, ya. Untuk apa? Untuk menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi. Ayo.
Jadi wakil presentasi 3 kelompok. Ya, yang 2 cerita sama, tapi yang 1 berbeda. Ya, jadi kontennya ibu hanya 2 cerita fantasi memberikannya. Ya, yang pertama apa? Cerita kue-kue mau dengan keberanian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis ada sarkasme untuk kami. Temanku mau sekolah berusaha keras akhirnya diterima sekolah dari juara. Setelah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman dari mau apa yang kau lakukan. Kau lebih berkenan tanya. Semua berawal dari kesulitanku. Bisa berulang-ulangan sehingga aku pasti berlari. Kau menjadi seorang Tuhan ya. Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Kita yang dari semua dan bersiapa sekarang di teman-teman kita yang kemarin alam Tuhan. Tuhan badan kau bisa menjadi Benar. Maja sarkasme hanya terdapat 4 poin, 4 majas. Hah? Betul. Benar. Benar? Oke, baik. Tadi tujuan, coba tujuannya apa? Ibu tadi kurang tujuan dari majas sarkasme. menyindir tokoh cerita atau menyinggung perkataan terhadap mau. Menyindir atau menyinggung apa? Menyinggung tokoh dalam cerita. Analisis pada sarkasme dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cerita yang berbeda. Kue-kue mau dengan
cerita fantasi keberanian Nah, sudah ada bayangan atau sudah memahami apa itu majas sarkasme? Sudah? Sudah? Sudah. Tujuannya apa tadi? Tujuannya itu untuk apa? Menyindir. Agar menyindir tokoh. Tokoh apa? Tokoh cerita. Ya, tokoh cerita antagonis terhadap protagonis. Tokoh jahat terhadap tokoh baik. Ya. Kemudian di cerita fantasi tujuannya apa lagi nih untuk majas? Agar apa tadi selain menyindir? Menyinggung. Selain menyinggung apa? Menarik. Menarik siapa? Menarik si pembaca atau menarik si yang melihat. Ya, melihat apa? Melihat cerita tersebut. Benar? Bisa dipahami ya majas sarkasme itu ya? Baik. Kemudian cirinya apa? Cirinya yang pertama menyakiti, yang kedua tadi apa? Menyindir, yang ketiga adalah ketika bersifat emosi. Seseorang itu ketika emosi. Pernah mungkin kalian ketika dimarahin orang tua pernah? Orang tua. Cek Sundawa berutuh, tahu berutuh? Nah, itu kan tanpa sengaja kalian lepas kontrol, lepas kendali mengucapkan. Oke, sebelum diakhiri ya, nanti kita ada tes ya, tes sekitar 10 menit ya. Oke, sudah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danang Wijaya, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Saya akan melakukan percakapan praobservasi kelas. Bersama saya ada
Ibu Alia Arfah sebagai pengajar praktek, kemudian di samping saya ada Ibu Sri Rahayu MPD Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Ciawi. Baik, langsung saja Bu. Gimana nih tadi perasaannya Bu setelah melakukan observasi kelas ya? Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika disupervisi akademik ya pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Rasanya gimana? Perasaannya alhamdulillah berjalan lancar gitu ya. Perasaannya walaupun mungkin agak sedikit tegang ya Pak, sedikit tegang, tetapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Tapi kalau untuk tujuan yang kemarin kita lakukan di tahapan praobservasi itu sudah dapat atau belum? Alhamdulillah sudah dapat, sudah tersampaikan. Diceritakan kembali area pengembangan mana yang Ibu lakukan di kelas dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lalui di kelas yang Ibu lakukan tadi Ya. Kemarin ya. Jadi tahapan yang sudah dilalui gitu ya, tahapan yang sudah dilalui yang pertama pastinya saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya Pak. Nah, perangkat pembelajaran itu penting ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua aspek itu Pak, dari aspek pengetahuan dan dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu peserta didik mampu menemukan majaz sarkasme dalam cerita fantasi untuk pengetahuannya. Untuk aspek dari keterampilannya, peserta didik mampu menuliskan kembali majaz sarkasme dalam cerita fantasi itu sendiri. Jadi ada dua Ya, pengembangan seperti yang kemarin itu pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Nah, ketika kemarin Ibu mengajar ya, apakah area pengembangan yang Ibu rencanakan itu pengetahuan dan keterampilan itu yang Ibu lakukan sudah berhasil atau tidak ya Bu? Kira-kira ya Pak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan, ketika pelaksanaannya masih ada kekurangan, kendalanya itu mungkin Pak. Jadi sudah itu sebetulnya, tapi masih ada kekurangan. Sudah berjalan dengan baik, hanya masih ada kekurangan. Sudah berhasil tapi masih ada kekurangan sedikit ya. Itu normal ya Bu. Kemudian kira-kira nih Bu, kendala apa ketika melakukan area pengembangan itu? Ada kendala nggak? Tadi yang sudah disampaikan ya Pak, tetap ada kekurangan, ada kendala ya, hambatan gitu. Mungkin yang dirasakan kekurangan itu bukan saya saja ya Pak, mungkin dirasakan guru yang lain juga ya Pak. Jadi di sini untuk diskusi kelompok, kan kemarin itu ada kelompok yang diskusi kelompok kecil antara 4 sampai 5 orang. Di sini terkadang ada peserta didik yang kurang aktif gitu, yang seperti cuek gitu ya Pak, hanya mengandalkan temannya yang bisa. Jadi itu mungkin kendalanya dalam satu kelompok itu, tidak semua ya Pak, tidak semua, hanya beberapa peserta didik aja yang kurang aktif gitu. Jadi masih mengandalkan temannya yang sudah paham atau sudah mengerti gitu. Jadi ada yang tidak aktif, itu mungkin hambatannya ya. Yang saya rasa dan Ibu rasakan juga itu semua terjadi pada guru-guru yang lain ya. Nah, kira-kira nih Bu, kenapa hal itu terjadi? Ada ketidakaktifan dari mereka itu kenapa? Tidak aktifnya mereka itu Pak dalam kelompok mungkin nanti kedepannya saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan minat belajarnya. Misalnya dari gaya belajar itu apakah visual,
auditory atau kinestetik gitu Pak. Oke. Karena kemarin itu saya lebih cenderung ke visual. Visual mencontohkan majaz sarkasme itu dalam bentuk kalimat yang ditulis melalui melalui kertas itu, kemudian diperlihatkan ke peserta didik. Jadi lebih dominannya ke visual. Mungkin yang untuk kinestetik, kalau audio mungkin masih bisa mengikuti, tapi kalau kinestetik kan mereka itu lebih cenderung, mereka itu senangnya bergerak, melakukan gitu ya, melakukan bergerak gitu seperti permainan, mungkin itu. Jadi kira-kira kenapa hal itu terjadi? Mungkin karena ibu tidak mengkategorikan, tidak mengkondisikan anak yang cenderung visual, kemudian auditory dan kinestetik. Betul. Itu harusnya kan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan minatnya. Yang minatnya visual, yang minatnya audio, atau yang minatnya kinestetik gitu Pak. Itu mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Ya, kedepannya mungkin itu salah satu kendalanya ya. Kira-kira kapan ibu akan melakukan perubahan pada pembelajaran yang dengan menggunakan model dan metode yang tadi itu? Gaya. Jadi akan melakukan perubahan kapan? Insya Allah secepatnya. Tapi belum bisa ditentukan waktunya kapan. Karena membutuhkan analisis apa gitu ya. Kan harus ada proses dulu ya untuk nanti agar nanti bisa terlihat nih, oh anak itu dikelompokkan yang visual mana, audio mana, kinestetik mana, prioritas dulu gitu. Oh ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saja ya untuk percakapan pasca observasi dari saya. Alhamdulillah Ibu sudah membantu saya untuk memahami apa itu supervisi akademik dengan menggunakan coaching. Itu saja percakapan dari saya. Mungkin dari Ibu Ilya ada umpan balik mengenai observasi dan observasi kelas dan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya. Ibu mohon izin ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih Bu. Tadi kan Pak Nandang sudah menanyakan perasaannya ketika Ibu di supervisi akademik. Nah, saya akan bertanya kembali kepada Ibu, selain perasaannya, ada tidak Bu pengetahuan baru atau misalkan pengalaman baru nih setelah Ibu di supervisi akademik dalam observasi oleh Pak Nandang dan kemarin sudah melakukan observasi di kelas? Ya, setelah mendapatkan pengalaman baru, mungkin saya lebih siap untuk berhadapan dengan siswa, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari segi metodenya, medianya, kemudian bagaimana nih saya melihat kekurangan setelah observasi kekurangan, kendalanya anak ini gitu, berarti saya harus punya strategi apa untuk mengatasi kendala atau kekurangan ya, hambatan yang terjadi kemarin ketika observasi ya Pak, itu mungkin. Tapi alhamdulillah perasaannya udah puas lah ya untuk dengan peserta didik, walaupun mungkin sebenarnya hanya ada beberapa siswa aja sih, yang lainnya itu lebih aktif gitu, mungkin itu saja. Apakah supervisi ini dapat membantu Ibu untuk mengembangkan nanti proses pembelajaran Ibu pada di pertemuan selanjutnya? Iya, sangat bermanfaat ya Pak Nandang, sangat membantu ya. Ya itu saya mendapatkan lagi pengalaman, mendapatkan lagi ilmu tentunya gitu ya. Apakah di RPP yang Ibu sudah berikan ke Pak Nandang waktu itu sudah ada Bu penerapan KSE-nya, sudah ada diferensiasinya? Diferensiasinya sebenarnya kemarin saya belum menyeluruh, terutama kemarin dari ini aja, dari gaya belajar gitu ya, belum menyeluruh. Kemudian dari konten dari 8 kelompok saya hanya 2 saja memberikan cerita fantasi yang berbeda. Seharusnya kan setiap kelompok itu
kontennya berbeda-beda ya. Jadi 8 kelompok berarti harus ada 8 konten mungkin begitu. Berarti ibu juga harus melakukan penataan ya Bu ya. Betul, Dengan dia sekali, ya. Iya, awal betul, proses betul. belajar nanti agar mempermudah ibu Iya, nanti. Mudah-mudahan nanti Pak Nandang bisa membantu ibu selaku CGP yang ada di SMP. Amin. Amin, alhamdulillah ya. Ciawi ya, Ya. untuk menularkan nih nanti apa saja yang sudah dipelajari Pak Nandang, dipelajari oleh beliau selama pendidikan guru penggerak ini supaya mampu mengembangkan sekolah ini yang lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih Bu Ilya sudah memberikan umpan balik dari proses observasi dan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih kepada semuanya, Ibu Ayu terima kasih banyak, Bu Ilya terima kasih banyak. Demikian tahapan supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.